waktu itu dideklarasikan Anies AHY pembicaraannya, deklarasi itu adalah deklarasi kekalahan Anies, pada saat yang sama adalah deklarasi kemenangan Demokrat. Tiket 5 tahun yang lalu kan tiket yang sudah robek-robek, pakai tiket 2019 itu kan kemudian mengandaikan, mengasumsikan politik itu statis. Politik 2023, 2024 itu sama dengan politik 2019. Kan problematik ini dari logika politik kan. Ya. Menunggu momen ini, berbicara dengan sahabat saya ini, ada banyak alasan kenapa kemudian saya harus menggunakan kata menunggu bertahun-tahun. Bahkan mungkin sebelum dia menghadapi sebuah proses yang sampai sekarang menjadi pertanyaan banyak orang. Saya kedatangan sahabat saya, Anas Urbaningrum. Mas, lama beneran loh saya nunggu. Ini namanya konco lawas, teman lama nunggunya harus agak lama. Nah ya. Biar nikmat obrolannya. Ya, mungkin sudah banyak orang yang tahu, tapi enggak apa-apa saya perjelas. Mas Anas baru saja keluar dari penjara pada sebuah kasus yang memang sudah ingkrah. Kasus korupsi. Seperti itu di persidangan. Tapi sampai sekarang karena saya tahu proses itu, saya bertanya-tanya. Seperti itukah sebenarnya? Saya telah mengundang banyak orang ke sini untuk berbicara soal itu ketika beliau masih di penjara. Karena baru keluar sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini saya ingin berbicara banyak soal itu. Karena sejujurnya Mas, saya betul-betul ingin bertanya, apakah Anda melakukan kejahatan itu? Meskipun tadi saya sudah katakan bahwa seperti apa yang saya tahu, karena manusia-manusianya saya kenal, prosesnya saya mengikutinya dengan agak-agak dekat ini bersama dengan ini, saya di dekatnya. Saya memulai dari apa yang terjadi pada dirimu, Mas. Karena jujur saya guncang ketika Anda ditangkap. Sebagai sahabatmu, sebagai orang yang mempercayaimu. Kita kan satu generasi. Betul. Dan pada masa itu ketika Anda ditangkap, apalagi untuk sebuah kasus korupsi itu, banyak orang mengatakan bahwa tumbang sudah generasi kita. Saya ada di dalamnya. Yeah. So, pertanyaan-pertanyaan begini, Mas. Apakah Anda melakukan kejahatan itu? Kalau saya melakukan itu, saya tidak pernah menyatakan apa yang sebetulnya kurang manis ya untuk dikatakan. Tetapi buat saya itu adalah penegasan ya. Penegasan lahir batin dunia akhirat tentang keyakinan saya. Itu yang orang menyebutnya sebagai sumpah Monas ya. Yeah. Dan itu buat saya adalah keyakinan lahir batin sampai kapanpun bahwa saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang didakwakan itu, dituntut itu, dan divonis itu. Vonisnya betul tadi sudah inkrah secara hukum, tetapi tidak inkrah secara keadilan. Keadilan artinya yang berdasarkan fakta-fakta kejadian yang sesungguhnya. Nah, karena itu saya terbuka, belum melalui mulut saya, tetapi saya ingin menegaskan. Nomor satu, karena sudah selesai semua proses hukumnya, tetapi proses keadilannya belum selesai, boleh dengan sangat terbuka, kapan saja ada debat, dialog, atau diskusi terbuka untuk mengkaji itu dari A sampai Z, peristiwanya, seluruh latar belakang yang melingkupinya, biar kemudian publik tahu dari A sampai Z itu. Ya, artinya ini forum intelektual ya, nggak akan mempengaruhi proses hukum yang juga sudah selesai. Okay. Ya kan, satu. Yang kedua,
disempurnakan dengan ya ini pendekatan spiritual. Karena buat saya ya keadilan yang absolut itu keadilan Tuhan. Dan kalau keadilan Tuhan tentu yang menjadi patokan adalah agama. Agama yang saya yakini kalau kita mau melakukan tanda petik pertaruhan spiritual berdasarkan keyakinan, itu yang saya sebut sebagai ajakan mubahalah, sumpah kutukan. Siapa yang bersalah dalam hal itu, ya, nah, yang menuntut kalau yang menyidik kalau yakin, ya kan, yang menuntut kalau yakin, yang memutus kalau yakin, saya sendiri sebagai pihak saya yakin, ayo sumpah mubahalah kan gitu. Kan mudah. Mengapa mudah? Karena yang menyidik, yang menuntut, yang memutus itu kan posisi sosialnya kan bersih nih, ya kan? Nah, yang disidik, yang dituntut, yang divonis kan secara sosial, secara hukum kan kotor, ya kan? Salah. Ya. Kalau orang yang kotor mengajak orang yang bersih, nah yang bersih kan dengan mudah kan, oke, ayo siap kan, kira-kira begitu kan. Ya memang tidak ada mekanisme hukum itu untuk ini. Tetapi ini adalah mekanisme yang buat saya menegaskan soal keyakinan itu. Jadi kalau Pak Akbar menjadi panitianya untuk mubahalah ini kapan saja sangat tuh tidak bersalah. Kan begitu. Yeah. Jalan ceritanya. Jadi buat saya sesederhana itu. Tetapi poinnya menurut saya adalah bahwa saat orang berkuasa, ini pelajaran moral ya, pelajaran moralnya buat bangsa ini, orang yang berkuasa jangan pernah menggunakan kekuasaannya itu untuk memperalat hukum, menjadikan hukum sebagai perkakas untuk menghabisi atau menghajar lawan-lawan politiknya atau pesaing politiknya. Karena itu bukan peradaban hukum, bukan peradaban demokrasi. Mas itu ya kalau dunia ini barbar lah saya kira. Ya, tanpa bermaksud lagi kembali ke prosesnya, pada akhirnya persidangan Anda itu penuh dengan material hukum dan ujungnya itu di soal mobil. Kalau Anda bersalah, Anda melakukan kejahatan, menurut saya Anda tidak akan kuat menjalaninya. Tapi kalau Anda tidak bersalah dan yakin betul Anda tidak bersalah, Anda tidak melakukan kejahatan itu, maka Anda akan kuat. Mengapa? Karena Anda tahu betul siapa diri Anda dan siapa orang-orang yang memproses Anda. Dan Anda tahu betul bahwa yang dihancurkan itu kalau konteksnya politik adalah citra politik. Citra politik itu kan sesuatu yang bersifat profan, ya kan? Urusannya ya urusan dunia. Urusan dunia itu kalau dalam bahasa agama ya permainan saja kan begitu. Tetapi hakikat hidup manusia kan bukan permainan. Tetapi hakikat hidup manusia itu sangat eksistensial. Basisnya apa? Basisnya keyakinan diri Anda itu siapa, diri saya ini siapa. Saya tahu saya melakukan apa dan tidak melakukan apa. Jadi ya sudah, jalanin saja kan gitu. Ya, ya tampak seperti sederhana tapi di dalam memori banyak orang dan termasuk saya, tetap saja itu sebuah kekuatan yang luar biasa, Mas. Mungkin bahasa ini agak memuji ya, tapi menurut saya sudah katakan dari awal, saya mungkin tidak cukup kuat untuk itu. Kenapa? Karena Anda berada di puncak. Bahkan beberapa kawan kita ya, Din ya,
itu bahkan mengatakan, oh ya tampaknya Anas telah menuju pada puncak seperti yang direncanakan oleh banyak orang atau dibicarakan dan atau dipikirkan banyak orang. Karena Anda berada pada sebuah fase atau rumah di mana memungkinkan itu bernama Partai Demokrat, partai yang sedang berkuasa. Tapi kemudian Anda ditebas. Saya bertanggung jawab dengan kata ditebas ini. Oh, oke. Sudah terjadi sudah. Oke. Kita maju pada Anda tadi sudah memulainya. Iya, itu ya memang secara politik boleh dibilang itu dipersepsikan posisi yang bagus ya di puncak. Tetapi kalau saya sendiri mendefinisikan diri saya waktu itu secara politik, saya sedang tahap memulai belajar di dalam dunia politik praktis di partai, dan saya ingin bahwa proses belajar saya itu juga bersamaan dengan proses belajar partai yang masih muda. Partai yang masih muda yang membutuhkan pelembagaan. Pelembagaan yang makna dasarnya adalah menjadikan sistem internal partai itu yang bekerja, bukan orang per orang yang menonjol, tetapi sistem yang bekerja dengan baik. Itulah yang makanya dari awal saya bicara salah satunya adalah meritokrasi di partai itu. Meritokrasi itu adalah jalan atau cara atau metode agar partai itu bekerja berdasarkan asas-asas yang patut dalam demokrasi. Karena dalam meritokrasi itu ada kecakapan, ya kan? Ada komitmen, ada kredibilitas, ada prestasi, ada achievement yang dimuliakan, yang diangkat sebagai bagian penting. Bukan ikatan-ikatan yang bersifat askriptif. Anaknya siapa, temannya siapa, golongan apa, bajumu apa, rambutmu seperti apa, kan gitu. Itu kan tradisi lama, ya kan? Tradisi lama, ya kalau guyonan ala kerajaan, ya kan? Tetapi masih tetap hadir. Itulah yang disebut sebagai feodalisme atau neo-feodalisme politik. Nah, saya mau mulai belajar itu, saya ingin bersamaan dengan proses belajar partai untuk melembaga sebagai partai modern. Tetapi memang, nah disitulah saya ketemu yang namanya tembok, ya kan? Ya, itu realitasnya seperti itu, dan menurut saya masih relevan terus isu itu sampai sekarang dalam realitas kepartaian kita ya. Ya, kita akan sampai ke situ, Mas Anas. Saya masuk pada apa yang Anda sudah mulai tadi, menggunakan kata jangan gunakan kekuasaan untuk mencederai hati orang, pikiran orang, bahkan hidup orang gitu. Pada bagian ini saya ada dua pertanyaan kepada Anda sebenarnya. Sudah banyak yang mungkin ditanyakan oleh orang, tapi saya pengen menanyakan kembali. Kenapa Anda harus ditebas? Dan yang kedua sebenarnya ini yang membuat saya itu, saya tiba-tiba ingat momentum kita di lobi di kantor kita di DPR dulu. Kenapa sih Anda harus maju pada saat itu ketika Anda tahu bahwa Anda tidak diinginkan sebagai ketua umum partai Demokrat oleh Presiden SBY pada masa itu? Dua pertanyaan, monggo Mas dijelaskan kepada kami. Ya sebetulnya sulit untuk menjawab itu karena terutama dari segi waktu sekarang ya. Saya menganggap waktu sekarang ini terlalu berharga ya untuk kembali mengingat-ingat masa yang ya pedih perih ya seperti itu. Tetapi oke, secara sederhana kenapa mesti ditebas? Ya kesimpulannya bahwa tumbuhan ini ya kalau terus tumbuh ini akan menjadi tumbuhan yang mandiri, persepsinya tidak bisa dikendalikan ya, dan akan itu tadi membawa lari
partai yang dipersepsi sebagai tanda petik properti politik pribadi atau keluarga menjadi partai yang modern tadi, partai yang go public. Sesederhana itu menurut saya. Tapi ini sebenarnya soal persepsi, karena jelas saya tidak mungkin membawa lari partai itu. Partai itu ya akan tetap stay sebagai partai yang digagas dan dikembangkan sesuai dengan khitohnya. Karena saya mendengar khitohnya partai ini dari para pendiri asli, ya kan? Para pendiri aslinya memang ingin menjadikan partai ini partai yang modern, partai yang secara internal dikelola dengan demokratik, ya kan? Partai tengah, partai yang melingkupi kepelbagian, partai yang pikirannya progresif ke depan, bukan partai yang diikatkan oleh atau untuk person-person tertentu. Itu yang saya dengar ya. Saya salah satu pendirinya meskipun tidak tercatat di 99 itu. Iya, karena bukan Asabikunal Awalun yang resmi yang 99, tapi pendirinya pasti lebih dari 99 itu. Sesederhana itu menurut saya. Tapi saya ingin berhenti sampai di situ soal ini ya, karena itu tadi saya menganggap terlalu berharga waktu saya sekarang untuk bicara hal-hal lalu. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ya pelajaran pahit itu betul-betul jangan terjadi pada orang lain lagi. Cukup Anas saja, sampai di situ aja. Episode pahit getir soal dinamika yang tidak indah itu biar sampai pada generasi kita ya, generasi saya, generasi berikutnya jangan lagi ketemu hal-hal seperti itu. Jadi kalau bertanding politik yang kesatria berhadapan-hadapan langsung terbuka, kalah, menang, ya kan? Jangan main belakang atau main pura-pura, ya kan? Kemudian menggunakan peralatan lain yang kebetulan itu bernama kekuasaan untuk kepentingan politik. Dan pesan itu menurut saya tidak tujukan pada siapa-siapa, tapi pesan itu pesan sejarah buat kita semua agar politik kita ke depan lebih sehat. Hanya itu saja. Saya tentu saja harus menghormati sikap dan mungkin harapan Anda mengatakan bahwa waktu saya terlalu berharga untuk kembali ke situ. Kita harus menghormati itu. Banyak mungkin orang yang berbicara tentang ini kan tentang case apa segala macam, tapi dia nggak ngerti apa yang Anda jalani menit per menit berada di tembok penjara di Sukamiskin sana. Orang tidak melihat bagaimana mekanisme proses hingga Anda berada di situ. Tapi yang saya maksud begini Mas Anas, kenapa sampai ini saya angkat? Karena tampaknya, terutama karena saya berada di luar, mudah-mudahan tidak pernah di sana, melihat bahwa harga yang harus dibayar oleh bangsa ini pada berbagai peristiwa seperti yang Anda alami itu ternyata tidak cukup kita catat. Masih terjadi mungkin pada skala yang lebih berbeda ya. Mungkin pada peristiwa yang lebih kecil gitu ya. Tapi ternyata intinya pada bagian ini yang saya mau sampaikan, tampaknya kita tidak cukup banyak belajar dengan itu. Masih terjadi peristiwa-peristiwa pada skala yang berbeda dan kita tampak tidak mau belajar dan tidak mau mengakhiri itu atas nama kekuasaan yang sedang kita ingin raih. Itu alasan saya membicarakan ini, Mas Anas. Ya, memang untuk mengakhiri hal-hal seperti itu, praktek-praktek seperti itu tidak mudah, ya kan? Karena ketika kekuasaan bekerja dengan logikanya, logika kekuasaan itu kemudian kadang-kadang mengundang minat dan niat untuk menggunakan kekuasaan itu demi
kekuasaan yang lebih besar atau kekuasaan yang lebih jauh atau kekuasaan yang lebih panjang atau lama. Nah, untuk memperluas, memperbesar atau memperlama kekuasaan, ya kan tersedia banyak peralatan kan. Nah, yang tergoda menggunakan peralatan yang tidak patut itulah yang menjadi tantangan. Itulah yang saya sebut tidak mudah. Jadi kalau kemudian masih ditemukan hal-hal yang mirip atau serupa dengan skala yang berbeda atau lebih kecil, ya itu memang salah satu tantangan yang besar dalam kita exercise berbangsa dan bernegara dalam koridor demokrasi. Anda pasti punya banyak waktu untuk membaca, berpikir, dan mungkin juga menulis. Saya nggak ngerti apakah Mas Anas menyiapkan buku selama di sana dan akan diterbitkan dan supaya kita bisa menikmatinya semua itu. Saya dengar sih ada ya, tapi Saya ya ada Ya, coret-coretan lah Oke. ada. Nah, yang saya mau sampaikan begini, yang saya mau tanyakan, selama Anda di sana, total berapa tahun Mas di dalam itu? 9 ya? 9 tahun 3 bulan. Jadi hampir 2 periode. Iya. Ya, 2 periode yang normal lah ya. Iya. 2 periode di PR atau 2 periode Iya. eksekutif. Bukan itu yang saya pengen gali, tapi yang saya maksud oposisi pemerintahan Jokowi Ya, maksudnya. oposisi pemerintahan Jokowi Ya. tentu saja. Dan dilakukan dengan relatif bersungguh-sungguh ya. Dengan cara TSM lah ya. Terstruktur, ya kan, sistematis, Iya, iya. ya, masif, ya. Ini istilah yang kita konsisten betul. Itu kan pegangan utamanya kan, kalau partai modern kan sebetulnya manifesto politik dan platformnya kan. Nah, kalau pindah jalur dengan segera, itu kan manifesto politik dan platform itu kan ditaruh di belakang. Yang ada itu kan sentimentalisme, ya kan, dan tentu pertimbangan-pertimbangan politik yang